selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam Gereja Kalimantan Evangelism. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup. Salah satunya adalah dengan tetap ada bersama di pihak Tuhan. Caranya bagaimana? Kita belajar dari kitab Bilangan 11 ayat pertama sampai ketiga. Tapi saya akan bacakan sedikit saja untuk saudara-saudara dan silakan dilanjutkan masing-masing di rumah. Bilangan 11 ayat pertama mengatakan demikian, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Hal ini sudah menjadi sejarah, dan kita kenal bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi salah satunya yang menjadi kesalahan fatal bagi bangsa Israel, walaupun mereka adalah umat pilihan, mereka bersungut-sungut walaupun Tuhan sudah kerap kali dan sangat-sangat banyak menolong mereka. Mungkin di antara kita bahkan tidak munafik, kita pun pernah, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang sering mengeluh tentang keadaan kita, tentang bagaimana kita harus hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seorang Chris John ketika menghadapi Rocky Juarez di Amerika, ini adalah seorang petinju yang luar biasa. Dia ketika diwawancara berkata demikian, saya percaya pada pelatih saya. Dia yang selama ini melatih dan akan membawa saya mengalami kemenangan. Saudara, di sini kita melihat Chris John menaruh kepercayaan kepada pelatihnya, walaupun pelatihnya menyuruhnya melakukan latihan-latihan berat. Mungkin secara fisik dia ditekan luar biasa, secara fisik dia diforsir, tapi dia punya mindset, punya pemikiran bahwasanya inilah latihan yang harus dia alami untuk mengalami kemenangan, untuk mengupgrade kondisinya, untuk menyiapkan dia menghadapi lawannya. Seorang Chris John, seorang petinju profesional yang kita tahu dia adalah anak Tuhan juga, sungguh-sungguh mempercayakan prestasinya kepada pelatihnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah saat kita mengatakan aku percaya pada Tuhan, kita benar-benar percaya kepadanya? Saudara, sekitar 3 hari di dalam bangsa Israel berjalan sampai di Tabera, Israel pun berkata demikian, kami percaya kepada Allah akan menyertai kami memasuki tanah perjanjian. Kami percaya dia di pihak kami. Tetapi apa nyatanya? Ketika mereka dipilih dari antara mereka 10 orang untuk mengintai, 8 orang firman Tuhan mengatakan berkata busuk. Tapi hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang mengatakan perkataan motivasi, perkataan yang optimis. Dan benar saja, bangsa ini tidak semuanya masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang didahului dengan gerutu, didahului dengan keluh kesah, didahului dengan sikap yang negatif, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Angkatan mereka ini yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, bahkan Musa pun tidak. Yang masuk hanya 2 saja yang saya sebutkan tadi, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, di dalam tradisi rabbinik, nasib buruk disebutkan sebagai Ra'ab, yang diambil dari kata ra, yaitu nasib buruk. Memang nasib buruk. Ra'ab artinya adalah kelaparan. Namun ada pandangan lain yang mengatakan bahwa nasib buruk ini suatu kegelisahan dari perjalanan yang panjang. Nah, ketika bangsa Israel berjalan di sepanjang padang gurun dan Tuhan memproses mereka, mereka mengalami kegelisahan yang panjang, perasaan takut dan kengerian akan apa yang mereka hadapi, padahal Tuhan yang dahsyat bersama dengan mereka. Ini aneh, ini aneh. Dan yang kedua, ketika kita berkeluh kesah, lebih dari sekedar berkeluh kesah ya, tapi kita menggerutu di hadapan Tuhan, kita juga menyatakan bahwasanya kita ini adalah pribadi yang lupa akan kebaikan Tuhan. Ingat, dari kita bangun pagi sampai kemudian istirahat menutup mata kembali di malam hari,
Coba ingat dan coba hitung berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Nawas hidup, kesempatan, kesehatan, bahkan eh, berkat yang luar biasa, keluarga yang luar biasa di depan kita, bahkan yang belum kita ketahui. Kita percaya seperti Yeremia 29 mengatakan bahwasanya masa depan kita cemerlang dan penuh harapan itu karena Tuhan mengasihi kita. Nah, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh menanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, ada Tuhan di pihak kita, ada pribadi yang sangat-sangat bertanggung jawab. Kita kenal dia dalam pujian, dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kenapa tidak kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya? Dan mari sama-sama belajar, saya juga belajar bahwasanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun prosesnya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian atau melepaskan kita. Dia selalu seperti firman mengatakan, dia selalu memegang kita, bahkan menggendong kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya setiap kita berharga di matanya. Dan ketika kita sadar akan hal ini, seperti seorang Fanny Crosby yang dalam keadaan terpuruknya sebenarnya ketika dia berumur 6 tahun, karena kesalahan dokter yang mengobati dia mengalami kebutuhan permanen seumur hidupnya. Tapi dia tidak terpuruk akan keadaannya, tapi dia kemudian berusaha maksimal. Ada sekitar 9.000 himne gereja, 9.000 lagu rohani yang dia gubah dan dipersembahkan kepada Tuhan dalam keadaan yang terbatas, bahkan terpuruk orang mungkin melihatnya. Apapun keadaan kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan Maha Penolong. Tuhan dialah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi yang bawa kemenangan dalam hidup kita. Sebab dia juga Jehovah Shalom. Dalam keadaan apapun, biarlah dia tinggal dalam diri kita, memeteraikan damai sejahteranya untuk membawa hidup kita selalu berjalan bersama dia di dalam ucapan syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami kembali bahwasanya malam hari ini kami belajar untuk tetap bersyukur, tetap percaya pada Tuhan, tetap mengingat kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, di dalam segala keadaannya Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap setia ya Bapa, setia untuk mengikut Tuhan, setia untuk bertaut pada Tuhan, dan biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ini syukur kami, ini sembah kami, dan kami percaya penuh kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.